Fataqdimu fataqdimu mengko dinginaken musnad ila iku fidu. Maidaya apa taqdim nafiyal fi'li ing nafiaken kelakuan anil mutakallimi saking wong kang guneman wa subutahu ya lan tetepe fi'li liwirihi maring salane mutakallim tetep maring salane mutakallim al wajil ladzi nufi anhu ngatasi ara-ara alladzi nufiya kang den nafiaken apa fi'li annahu saking mutakallim minal umumi saking umum awil khususi utawa khusus. Jadi mendahulukan ana ayat di contoh tadi ma ana qultu hadza itu memberi pengertian bahwa perbuatan pengucapan hadza itu dinafikan dari mutakallim. Jadi saya tidak ngomong ini. Tetapi wasubutahu lagi dan mengucapkan ini itu dilakukan oleh selain mutakallim. Jadi ma ana qultu hadza hanya saya. Harus ada saya hanyanya. Sampai takhsis ya. Hanya saya yang tidak ngomong ini. Berarti selain saya ngomong itu. Itu saya alal wajhil ladzi nufi anhu minal umum ya awil khusus. Dengan cara yang mana perbuatan pengucapan itu dinafikan dari mutakallim dari umum atau khusus. Minal umum dari khusus. Wali hadza dan karena ikilah yufidu takhsis. Dan karena ikilah yufidu takhsis. Laisihu rasa apa ma ana qultu hadza wala ghairi. Ora ana ingsun iku ngucap sapa ingsun hadza ing kila pengucap wala ghairi lan ora saliyane ingsun. Lianna mafhum ma ana qultu karena setuhune mafhume pengucap ma ana qultu ugi iku yunaqidu berlawanan apa mafhum mantuqa la ghairi ing mantuke pengucap la ghairi. Oleh karena apa itu? Musnad ilah didahulukan, ana didahulukan tadi berfaedah atau bermakna pengkhususan, penghanyaan, maka tidak sah, tidak boleh, tidak sah itu tidak nyambung salah, ya tidak sah itu tidak benar orang mengatakan ma ana qultu hadza wala ghairi. Ada wala ghairinya ini yang salah, tidak benar. Ma ana qultu hadza wala ghairi. Itu ucapan itu salah. Kenapa salah? Karena mafhumnya ma ana qultu mafhum sebaliknya mantuk. Mantuk itu maknanya sesuai dengan kata-katanya. Kalau mafhum maknanya di luar kata-kata. Ma ana qultu itu mafhumnya hanya saya yang tidak mengatakan. Itu mafhumnya. Ya mantuknya saya tidak mengatakan. Mafhumnya berarti hanya saya yang tidak mengatakan. Nah, mafhumnya ma ana qultu itu berkontras, berlawanan dengan mantuknya la ghairi. La ghairi ini bukan saya. Ma ana qultu hadza wala ghairi dan selain saya tidak mengucapkan itu. Itu kontras sekali sebab ma ana qultu artinya hanya saya yang tidak ngomong. Kemudian wala ghairi itu bertentangan sebab wala ghairi itu pengertiannya orang lain juga tidak mengatakan itu. Padahal makna daripada ma ana qultu hanya saya tidak mengatakan ini. Loh, kok ada wala ghairi? Itu yang membuat tidak benar. Susunan kata ma ana qultu hadza wala ghairi itu salah. Wala ma ana ra'aitu kulla wahidin. Lan ora sah mane ma ana ora ana ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun kulla ahadin ing saben wong siji. Liqidaihi karena ana oleh naterapi pengucap ma ana ra'aitu kulla wahidin anna ghairahu ing sedone liyane mutakallim iku ra'an ningali sapa ghair kul ahadin ing saben-saben siji.
liqasri salabir ru'yati krana nyendak ngenafiaken ningali alajil umumi ngatasi wajah umum. Wa huwa hal itu yaqsuru salabir ru'yati iku ya kedadi neterapi apa yaqsuru salabir ru'yati subutaha ing tetepi ru'yat dil ghairi maring wong liya kadzalika hal kaya mengkono ala wajhil umum. Juga tidak seorang mengatakan begini, ma ana raaitu kulla wahidin. Ma ana raaitu kulla wahidin itu salah. Susunan bahasanya salah. Kenapa? Kenapa salah? Karena pengertiannya ma ana raaitu kulla wahidin itu memberi pengertian bahwa selain mutakallim, selain saya itu melihat semua orang. Sebab hanya saya yang tidak melihat setiap orang. Hanya saya yang tidak melihat setiap orang. Nah, berarti selain saya melihat setiap orang. Pengertiannya kalau begitu. Secara umum, siapapun dilihat oleh selain saya itu salah. Padahal tidak mungkin kan. Padahal tidak mungkin selain saya juga melihat setiap orang kan tidak mungkin itu. Masa keliling seluruh dunia. Kemudian wala ma ana darabtu illa Zaidan. Lan ora sah apa mengucap ma ana orana utawa ingsun iku darabtu mukul sapa ingsun illa Zaidan angin ing Zaid. Ilainahu qara sadri ma ana darabtu illa Zaidan iku yak dadi terapi apa ma ana darabtu illa Zaidan anna insanan ing setune menungso kaya kang salene mutakallim iku qadarabah teman-teman mukul sapa insan kul ahadin ing saben-saben siji siwa Zaidin salene Zaid. Artinya apa? Susunan kata ma'ana darabtu illa Zaidan itu tidak benar juga. Hanya saya yang tidak memukul kecuali pada Zaid. Itu susunan salah. Kenapa salah? Karena pengertiannya ma'ana darabtu illa Zaidan itu memberi pengertian bahwa ada manusia selain mutakallim yang memukul setiap orang. Sebab mafhumnya begitu. Hanya saya yang tidak memukul. Hanya saya yang tidak memukul setiap orang kecuali Zaid. Berarti manusia yang lain memukul setiap orang. Hanya Zaid yang tidak dipukul. Lah itu juga mustahil. Makanya salah susunan bahasa itu. Wadhi salatu suarin mongko utawi ikilah contoh telu iku salatu suarin telu pepro sorah. Telu pepro sorah mumtani atin kang kecegah. Kang kecegah itu tidak boleh, dilarang. Lil jahatin madhkurati karena ararakan den tutur. Jadi 3 contoh itu tidak bisa dilarang. Pengertiannya sebab menyesatkan. Pengertiannya bisa kontradiksi. Karena sisi yang disebut di atas itu. Falam yalil musnada ilaihi. Mongko lamun orang ngiring-ngiringi. Al musnada ilaihi musnad ilaihi apa harfun nafi huruf nafi. Bi ayyi fuqada qara'awan yen to den sepeaken apa harfun nafi. Melakan sing alam astran kelan babar pisan awit akhirah utawa kari apa harfun nafi anu saking kalam fataratan mongko ing dalem siji ambalan yakunu ana apa taqdimu dinginaken musnad ilaih iku litakhsisi krana nuntuaken waraddi lan nolak alaman ngerti wong zama kang nyono sapa man infirada ghairil musnad ilaih ing oleh ngijeni salim sanad ilaih bil fi'li kelan kelakuan amusyarakatahu utawa gembulane ghairul musnad ilaih lahu maring musnad ilaih. No ana sa'aitu fi hajatika la ghairi. Ana uta ingsun iku usaha sapa ingsun ing dalem kebutuhan ira la ghairi ora salene ingsun. Ing kusida lamun den sejo apa? Lamun den sejo apa raddu nolak alaman ngetese wong zama kang nyono sapa man infrada ghairi ing ijene salene ingsun. Awahdi utawa wahdi hale saja ingsun ing kusida lamun den sejaba raddun ala alaman ngetese wong zama kang nyono sapa man al musyarakata ing gembulan. Kemudian apabila
musnad ilaih itu alam yalil musnad harfun nafi ma'ana. Ilam yalil musnad harfan nafi. Ilam yali ma'ana. Oh salah tadi itu ya. Namun orang ngiringi apal musnadu ilaihi musnad ilaih harfan nafi ing huruf nafi. Kebalik tadi dia. I'rabnya kebalik. Jadi artinya apa? Apabila musnad ilaih itu tidak jatuh setelah huruf nafi. Apabila artinya sebelum musnad ilaih itu tidak ada huruf nafi, huruf negatif, tidak jatuh setelah huruf nafi, itu bisa jadi memang huruf nafinya tidak ada sama sekali, di pembicaraannya tidak ada huruf nafi sama sekali, atau ada tapi membelakangi. Huruf nafinya itu jatuh setelah musnad ilaih. Maka alasan mendahulukan musnad ilaih itu adalah alasannya takhsis, mengkhususkan dan membantah dugaan orang, membantah dugaan orang yang punya dugaan bahwa selain musnad ilaih itu melakukan sendirian, atau selain musnad ilaih itu bersama-sama dengan musnad ilaih melakukan perbuatan itu. Contoh, ana sa'aitu fi hajatika. Ana hanya saya yang berusaha memenuhi kebutuhan kamu. Itu namanya takhsis ya. Takhsis. Hanya saya yang berusaha memenuhi kebutuhan kamu, bukan selain saya. La ghairi, apabila yang dimaksudkan membantah orang yang punya dugaan bahwa selain saya sendirian mengusahakan kebutuhan kamu, orang lain yang hanya melakukan kebutuhan kamu. Atau wahdi, ana sa'aitu fi hajatika wahdi, bukan la ghairi yang. Kalau memang wahdi itu la ghairi diganti dengan wahdi kalau memang tujuannya untuk membantah orang yang punya dugaan bahwa orang lain sama-sama melakukan pengupayaan memenuhi kebutuhan kamu, itu orang lain bukan mutakalim saja.